Soeharto itu hanya pernah paling banyak itu kalau saya tidak salah 29 menteri di Kabinet Pembangunan 6 kalau saya tidak salah. Gus Dur 34, Ibu Mega 30, Pak Jokowi dengan Pak SBY karena sudah ada Undang-Undang Kementerian 39 2008 hanya boleh 34. Kalau kita bicara Amerika Serikat, sesama sistem presidensial, menterinya hanya 15, plus 10 pejabat setingkat kementerian. Brazil deh, anggap negara besar lain yang presidensial juga hanya 22. Jadi alasannya apa? Kalau kita bicara komparasi, kalau ada yang mengatakan negara besar butuh tantangannya makin banyak juga besar. Yang namanya prinsip efisien dan efektif itu nggak ada semakin besar semakin efisien dan semakin efektif. Komentar Ganjar malah pancing Gerindra bikin pengakuan blunder. Ditulis oleh Eksardi. Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ganjar juga komentar mengenai wacana yang sedang panas-panasnya, yaitu jumlah menteri yang katanya mau ditambah jadi 40 menteri. Dia mengatakan wacana menambah jumlah kementerian hanya akan menimbulkan respon miring politik transaksional pada pemerintahan mendatang. Ganjar paham politik akomodatif pasti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Terkait undang-undang, kalau memang Prabowo sudah niat 1000%, semua bisa diatur kok. Aturan itu bisa diubah oleh DPR. Dan kalau tidak bisa, Prabowo bisa menerbitkan Perpu. Itu gampang diatur lah pokoknya. Gibran yang belum cukup umur saja bisa diatur kok supaya dia bisa ikut Pilpres. Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa mungkin. Asalkan ada niat dan kulit muka yang tebal. Sempat disampaikan bahwa bahkan di Kabinet Prabowo Gibran itu akan menambah jumlah kursi menteri jadi 4. Tanggapannya soal kabinet itu? Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Apakah wajar saja untuk menambah kementerian untuk kemudian bagi-bagi kue? Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi, pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulence begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik. Ya, oke. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko lalu merespon ucapan Ganjar Pranowo. Dasko kembali bertanya kepada Ganjar, apakah ada yang salah jika memang isu itu benar dan semata-mata untuk membangun bangsa? Dia tanya, apakah misalnya mereka mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan, apakah itu salah? Dasko mengatakan persoalan itu merupakan hak dari kubu pemenang pemilu. Ini respon yang sangat sombong. Memang itu hak dari pemenang Pilpres. Tapi apakah boleh mereka seenaknya melakukan apapun atas nama pemenang Pilpres? Seolah mereka mau bilang mereka menang Pilpres. Jadi suka-suka mereka mau menambah jumlah kementerian atau enggak. Yang kalah jangan iri, jangan ganggu, jangan banyak tingkah. Diam saja dan duduk manis sambil menonton apa yang mereka lakukan. Tidak masalah kalau mau mengakomodir koalisi. Tapi masalahnya, uang yang dipakai bukan uang mereka. Itu uang rakyat. Kalau ditanya kepada rakyat, pasti 100% bakal menolak. Bahkan, saya yakin, yang mati-matian memilih Prabowo pun bakal menolak. Tapi apa daya? Tidak ada yang bisa dilakukan. Kata Prabowo, jangan ganggu. Kalau tidak mau kerjasama, silahkan nonton saja. Memangnya kayak nonton film di bioskop? Tambahan 1 kementerian saja, biaya berapa? Menterinya, wakil menteri kalau ada, staf dan ASN kementerian, operasional kantor atau gedung, dan lain-lain. Itu anggaran per tahun berapa triliun? Sudah pasti hitungan triliun. Itu 1 kementerian.
Kalau ditambah 4 kementerian, berapa puluh triliun yang akan dianggarkan oleh APBN? Lalu apakah kalian bakal percaya itu semua demi membangun Indonesia? Atau karena demi menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat besar? Coba tanya ke rakyat, apakah mereka percaya? Koalisi gemuk memang tidak mengenal kata penghematan dan efisiensi anggaran. Kalau hemat sana-sini, biasanya bakal ribut. Masing-masing mendadak merasa paling berjasa dan berkeringat. Jadi harus dihargai lebih dan lebih. Bagi yang sudah memilih Prabowo, harus percaya dengan Prabowo. Harus positive thinking. Penambahan jumlah menteri adalah demi menyelesaikan masalah bangsa dengan cepat. Makan siang gratis untuk anak sekolah demi memperbaiki gizi buruk dan supaya mereka tidak kelaparan. Tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh mengganggu, karena mereka mau bekerja, mau mengamankan kekayaan alam Indonesia, mau menghilangkan kelaparan. Bagaimana menurut Anda?